Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu hidup yang dikenang oleh semua orang. Kita memasuki bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini saya akan menjelaskan sebuah tema, subtemanya yaitu hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna adalah salah satu tujuan untuk memiliki sikap hidup yang bermakna untuk sesama melalui apa? Sikap hati kita. Dari sikap hati ini kita dapat belajar bahwa dari hati kita akan terpancar sebuah kehidupan yang murni. Hidup yang selalu memiliki hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Gitu loh. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga belajar bahwa bagaimana kenangan itu dapat diterima oleh semua orang, yaitu melalui apa? Sikap hati dan kerendahan hati. Itu yang menjadi aspek kehidupan kita untuk menjalani sebuah hidup yang penuh tantangan ini. Meskipun banyak tantangan di dalam kehidupan kita, cobaan silih berganti, kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menuntun hidup kita menuju hidup yang baik. Orang-orang yang hidupnya memiliki makna berarti dia harus mempunyai hati yang bijaksana di dalam setiap aspek kehidupannya, supaya memiliki hati yang tulus, yang murni untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai manusia harus menjaga sebuah kekudusan dalam hidup, supaya kelak kemudian hari kita bisa didapati untuk mempunyai hidup dan memperoleh hidup yang dikenang oleh semua orang. Yuk baca dulu di dalam Amsal 14 ayat 29 dan 30 dikatakan demikian. Orang yang sabar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang-orang yang sabar di dalam setiap aspek kehidupannya dan memiliki hati yang murni, hati yang tulus, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, akan mempunyai satu hidup yang bermakna untuk sesama. Akan memiliki sebuah kehidupan yang bermakna untuk sesama. Kalau orang itu sering marah, sering iri, sering dengki, pokoknya penuh dengan kepahitan, maka akan tercipta sebuah kehidupan yang tidak akan dikenang oleh semua orang. Kecuali kalau dia itu memiliki perbuatan baik di dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga apa? Mereka bisa dikatakan hidup yang dikenang oleh semua orang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi hati itu adalah sebuah kunci di mana hidup kita memiliki hidup yang bermakna. Yuk baca dulu dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian. 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang gembira obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang-orang yang mempunyai hati yang sukacita akan mempunyai satu hidup yang bermakna dan mempunyai antusias dalam hidup untuk memperjuangkan hidup ini menyenangkan hati Bapa di sorga. Makanya hidup yang dikenang oleh semua orang itu memiliki satu perspektif bahwa kita harus menjadi duta-duta kerajaan surga yang mencerminkan budaya surga.
Kitalah brand ambasador dari surga. Supaya apa? Hidupmu itu menjadi hidup yang dikenang oleh semua orang melalui perbuatan baik dan memiliki hidup yang bermakna. Terus ayat 31 dari Amsal 14 dikatakan demikian. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang-orang yang lemah. Kita kalau menindas orang-orang yang lemah, berarti kita sedang menghina Sang Pencipta. Tetapi kalau kita memiliki sikap kemurnian hati, orang yang murah hati, itu berarti memiliki satu perspektif bahwa kita mempunyai hati nurani yang betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga belajar bahwa hidup kita itu harus menjadi hidup yang bermakna. Sebab dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan demikian. Ayat 12 dikatakan demikian. Bahwa ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Maukah hidupmu itu akan dikenang oleh semua orang? Mau apa tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba jawab di dalam hati. Renungkan ini 1-2 menit ke depan. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan dan menjadi hidup yang bermakna untuk sesama? Yuk mari kita renungkan. Makanya Mazmur Musa ini mengajarkan kepada kita untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam setiap aspek kehidupan kita itu ingin bahwa suatu saat nanti ketika kita itu sudah selesai dalam muka bumi ini, kita itu didapati mempunyai hidup yang bermakna untuk sesama, sehingga hidupmu itu bisa dikatakan hidup yang dikenang oleh semua orang. Yuk baca dulu dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan sebab berlalunya terlalu buru-buru dan kami melayang lenyap. Makanya dalam masa hidup kita selama 70 sampai 80 tahun yang dikatakan oleh Mazmur 90 ayat 10 ini untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai sampai pada kekekalan. Itulah sebabnya Tuhan itu ingin bahwa setiap manusia harus mempunyai satu perspektif yang benar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui saat teduh, baca Alkitab, dan lain sebagainya. Pujian penyembahan itu yang kita naikkan itu sebagai ucapan syukur kita bahwa penyertaan tangan Tuhan selama ini terjadi dalam kehidupan kita, supaya apapun masalah kondisi yang kita hadapi selama ini, kita berjalan dalam prosesnya Tuhan. Yuk belajar pelan-pelan menghadapi sebuah proses dari Tuhan, supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu, supaya kamu juga hidupmu itu bisa dikenang oleh semua orang dan juga mempunyai hidup dan hati yang bermakna untuk sesama, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati.